Selamat pagi sahabat Pak D, jumpa lagi dalam kreasi Mari Menanam. Pagi ini Pak D akan membawakan satu topik, yaitu bagaimana caranya menanam sirih merah. Nah, ini sirih merah yang Pak D punya udah besar sekali nih, sampai ke atas-atas dia melilit di pohon pinus dan pohon mangga ya. Nah, dia sudah sampai turun lagi kayak gini. Nanti kita akan pilihin batangnya untuk kita cangkok, kita stek, dan kita yakinkan dia akan bisa hidup ya, kayak gini. Nanti kita pilihin batang yang mana, nanti kita akan potong untuk dijadikan bibit ya. Karena banyak sekali teman-teman Pak D di komplek ini menanyakan, Pak, bikinin dong cangkokan sirih merah lagi, kok saya nanam mati terus katanya. Nah, Pak D akan kasih trik yang pasti hidup ya, simple dan pasti hidup dalam jumlah banyak. Ikuti selengkapnya. Terima kasih. Ini adalah bahan sirih merah. Ini subur sekali ya. Ini bahan yang besar, yang bagus ya. Ada juga tadi Pak D pilih yang bahan yang kecil ya. Ini kecil, tapi nggak apa-apa. Ini buat bibit nggak apa-apa. Nanti walaupun dia hijau, nanti kalau dia sudah tumbuh, dia akan tetap menjadi merah ya, tetap sirih merah. Karena mungkin tadinya dia agak jarang dapat sinarnya. Pembibitan ya, Pak D tunjukkan bahwa seperti ini ya. Ini ada ruas. Ini ada calon akar. Kita serapat mungkin mengambil satu daun dan satu batang akar bawahnya. Kita potong di sini seperti ini. Kita potong seperti ini ya. Nah, ini satu bibit seperti ini, satu bibit. Nanti batang akarnya ini kita akan bungkus dengan tanah ya, tanah liat yang sudah dicampur media juga, media pembesaran atau pupuk ya. Nanti kita akan maintain di pot ini saja. Ada beberapa stek ini kita akan maintain di sini. Kita akan pantau dalam satu tempat. Kalau dulu Pak D maintain dalam satu botol aqua ya, botol aqua kecil, botol aqua gelas. Satu bibit dalam berapa bibit ya. Kalau nanti di sini kita pantau dalam satu pot ini beberapa bibit. Oke, lanjutnya kita membuat bibitnya dulu ya. Nah, untuk ini kita buang dulu nih. Buang. Ini kita pendekin. Kita ambil satu tetap. Nah, ini juga gitu. Daunnya kita buang. Yang paling bawah. Nah, kita ambil tetap satu daun saja. Nah, kalau untuk ini ya, kita bereksperimen sekarang nih. Ini mudah sekali, tapi tetap ada akar ini. Kita coba ya. Yang atas kita nggak usah pakai, paling nggak ini nggak pakai deh. Nah, kita ambil 2 daun seperti ini. Kita coba ya, seperti ini. 2 daun tapi daun muda. Ini pembuktian ya. Kita akan mencoba seperti ini. Nah, sini kita sudah mendapat 4 ya, 4 dari satu batang yang tadi itu. Nah, yang lainnya kita kondisikan aja semua. Ini ya. Ini ambil satu tetap ya. Nah, kalau ini gimana? Ini kan panjang, ini sayang. Ya sudah, kita korbankan yang ini. Ini nggak usah kita pakai ya. Tetap ini kita ambil. Cetas ya. Ini juga gitu. Ini daunnya kita buang. Ini kita maintain. Nah, ini bagaimana? Tidak usah kita pikir terlalu mudah, nanti kita juga sulit memantaunya. Nah, seperti ini tetap ya. Nah, dapat. Untuk ini gimana? Nah, ini sudah ada satu daun. Cukup, bagus. Ini kita buang tetap. Nah, ini daunnya kita buang. Kita ambil satu lagi. Tas. Coba 2 daun. Nah, seperti itu ini. Ya, lanjut. Satu ruas lagi. Pendekin, ambil satu. Daun kebalik nggak apa-apa. Fine, nggak masalah. Ini ambil satu.
Nah ini gimana? Tetap tidak bisa, kita ambil tetap yang ini ya. Nah tetap kita ambil ini. Tas. Nih, buang lagi, kita ambil yang ya sudah, tidak apa-apa yang udah kita lepas. Nih, kita udah banyak dapat bibit ya. Kita akan kondisikan bibit ini dalam satu tempat ya. Oke. Wah. Dengan cara ini ya, lebih banyak berhasilnya. Nah, ini satu ya, kita coba tes. Tanahnya seperti ini. Ini yang pernah Pak D lakukan beberapa metode ya, kayak gini. Kenapa pakai tanah liat? Biar dia akan lebih kuat ya. Sementara media ini adalah sekam dengan media tanam lah ya kan. Nah, kenapa diginiin? Biar dia akar itu terkurung dengan dengan media yang lebih kuat. Nah, setelah itu kita tanam, taruh. Nah, seperti ini. Terus. Nah, hal kayak gini pernah Pak D praktekkan dulu dengan pohon soka ya. Mungkin sahabat Pak D masih ingat. Pohon soka juga pernah Pak D giniin. 80% hidup, berakar. Setelah berakar gimana? Ya, pindahkan ke tempat lain seperti ini. Ini kita usahakan keluar aja. Nah, terus daun kebalik nggak masalah. Nanti yang penting dah daun berikutnya bahwa dia sudah tumbuh ya. Ini udah nggak pakai lagi, nanti kalau dia udah tumbuh, daun itu kita bisa lepas. Pakai daun yang baru saja. Oke, sahabat Pak D. Ini sampai habis ya. Daun kebalik begini, nggak masalah. Terus saja. Nggak usah khawatir. Yang penting jangan kebalik menanam ya. Tidak boleh. Itu menyalahi kodrat namanya. Jadi Pak, harus dipastikan tidak boleh menanam terbalik. Akar di atas. Seperti itu ya. Nah, terus sampai habis ya, sahabat Pak D. Semua diginiin, semua bahan yang kita punya, bibit yang kita punya, jangan disia-siakan. Nanti kalau misalnya ada teman yang mau minta, gitu kan, tinggal kasih saja. Jadi kasih sama pot-potnya. Ya kalau mau di polybag ya, boleh juga, lebih hemat kalau polybag. Cuman kadang-kadang polybag tuh kalau Pak D tidak terlalu suka ya. Apalagi kalau kita pajang dalam rumah ya. Jadi kalau Pak D kan tidak punya lahan untuk menaruh tanaman di polybag seperti itu, harus tempat terbuka gitu kan. Makanya Pak D hanya pakai pot-pot ya, pot pembesaran, walaupun dia potnya sebenarnya kecil gitu. Untuk memaintain pertumbuhan dari individu bibit gitu kalau Pak D. Nah, seperti ini. Nanti dia akan tumbuh ya. Sekitar ya 1 bulan dia sudah tumbuh sih. Paling 2 minggu akar udah numbuh, terus daun nanti pucuk baru muncul setelah di atas 2 minggu ya. Muncul dia pucuk-pucuk baru. Nah, itu belum bisa diapa-apain. Nanti kalau misalnya sudah berdaun, menambah 1 daun gitu ya, baru boleh kita pindahkan gitu sih. Yang pada inilah trik-trik khusus ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah berbisnis di jual beli tanaman, trik ini perlu disiasati, dilakukan, dicoba, sehingga memudahkan, hemat tempat. Ini kayak gini kan hemat tempat ya. Hemat tempat dan dan yakin kita memaintain itu sekaligus dalam 1 pot. Gitu. Kita melakukan penyiraman, penyiangan, segala macam dalam 1 tempat. Tidak banyak tempat. Nah, kalau udah tumbuh pindahkan ke masing-masing itu nggak masalah. Nah, ini trik sederhana ya, tapi menjanjikan dia untuk hidup. Setelah ini apa yang kita lakukan? Oke, Pak D akan tunjukkan cara memaintainnya. Oke, sahabat Pak D, demikian tutorial penanaman dari sirih merah dalam jumlah massal, sehingga bibit ini akan yakin hidup. Semua ini akan yakin hidup, itu yang penting ya.
Bukan berarti kita menanam tahu-tahu mati, kan kecewa juga kan. Tapi kalau dengan seperti ini, yakin hidup, setelah hidup pisahkan dalam masing-masing pot kecil atau polybag, terserah punyanya seperti apa, sehingga dia akan termaintain dalam satu tanaman yang individual dan bisa dipantau kesuburannya. Setelah itu dibagikan ke teman-teman, ya silahkan aja kan gitu. Itu konsep dari Pak D ya. Semoga menginspirasi sahabat Pak D di luar sana untuk mencoba menanam sirih merah dalam jumlah banyak sehingga yakin hidup. Yang belum subscribe, Pak D harapkan subscribe, like, and comment ya. Terima kasih sudah menonton video Pak D. Sampai jumpa pada kreasi Pak D yang lainnya. Terima kasih. Inilah sahabat Pak D, hasil akhir dari pembibitan massal dari sirih merah ya. Kita buat beberapa stek batang. Kalau dia sudah tumbuh, kita pisahkan dalam pot pembesaran ya. Mungkin dalam satu pot tuh kita bisa tanam 2 bibit ya. Setelah itu kita pantau perkembangannya. Kita kasih penyangga seperti ini, biar dia bisa melilit. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pajang di sudut-sudut rumah kita. Demikian sahabat Pak D, kreasi menanam sirih merah secara massal. Semoga menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video Pak D. Yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada kreasi Pak D yang lainnya. Terima kasih.